Diawali tahun 2008 ketika kita mulai berinisiasi bahwa wah kayaknya Anissa ini harusnya sudah punya tim marching band yang bagus supaya bisa masuk kancah nasional. Nah, kita waktu itu langsung bersama Ibu Susan, waktu itu kepala sekolahnya, saya sebagai manajer marching band waktu itu mencari pelatih. Alhamdulillah kita dapat Kak Ian waktu itu bersama timnya join di ekskul marching band kita pertama kali tahun 2008. Kemudian di 2009 kita ikut lomba tapi masih level provinsi. Nah setelah itu di 2010 kita baru mulai ikut kompetisi marching band di level nasional, yaitu di Kids Band Festival. Nah di Kids Band Festival ini yang diprakarsai oleh Yayasan GPMB, Grand Prix Marching Band Indonesia itu, mereka punya KBF, Kids Band Festival untuk anak TK se-Indonesia. Pesertanya bisa dari Jakarta, luar Jakarta, bahkan sampai luar Jawa. Bahkan waktu itu ada dari Lampung, dari Bali gitu ya. Makanya itu tingkat nasional. Dan tahun 2010 pertama kali kancah kita ikut itu, langsung meraih juara umum. Dan itu adalah Piala Presiden. Setelah ini pulang, kalau capek tidur, istirahat. Ya, tidur, istirahat, banyak minum air putih, makan sayur, makan buah. 2010 luar biasa. Pertama kali main langsung menang juara pertama. Luar biasa. Piala Presiden. Sampai tampil di istana. Berapa kali Bu tampil di istana? 3 kali. 3 kali. Subhanallah. Let's go. Nah, cuma memang kita kan tim yang tahun ini itu adalah tim anak-anak yang pasca COVID ya, pasca pandemi. Jadi memang kalau tidak didukung oleh orang tua yang mensupport dari rumah, mungkin anak-anak ini juga masih kebawa masa-masa pandemi yang istilah kata mageran ya, generasi rebahan kan katanya. Mereka juga mungkin merasa, kok aku jadi seperti ini ya, harus bergerak ke sana kemari, harus fokus gitu ya. Itu juga mereka merasa pasti sangat dipacu untuk menjadi seperti itu, karena mereka adalah generasi COVID yang selama ini banyak di rumah gitu ya. Tapi alhamdulillah berkat pelatih yang luar biasa, dan alhamdulillah memang tahun ini pelatihnya ditambah Kak, itunya jumlahnya. Miss Aisyah mengaturnya bahwa jumlah pelatih kita tambah supportnya karena memang butuh seperti itu, sebab beberapa anak memang ada yang masih mungkin ya belum fokus kayak gitu ya, atau naik turun mentalnya. Nah itu perlu dimotivasi. Jadi semua tim di sini bekerja sama mulai dari komite, orang tua, kemudian guru, pembimbing, pelatih, dan juga pastinya yayasan ya, dan sponsor, barangkali komite juga bekerja sama dengan sponsor. Itu semua mensupport tim ini untuk bisa menjadi seperti yang besok akan tampil di Kids Band Festival ke-16. Pelan, 2, gapat, 6, 7. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Jadi dari pelan, 5, 6, 7-nya kenceng.
sebenarnya saya sebagai orang tua sangat surprise melihat persiapan anak-anak menjelang KBF ini atau Piala Presiden. Karena sebenarnya mereka ini latihan hanya 1 tahun, kurang dari 1 tahun bahkan. Dan dengan disiplin yang sangat tinggi, dengan latihan yang sangat cukup padat jadwalnya, ternyata mereka bisa achieve untuk bisa tampil dengan sangat baik. Dan menurut kami sebagai orang tua, kami tuh melihatnya sangat bangga sekali melihat anak-anak kami tuh bisa menampilkan yang terbaik untuk si KBF ini. Alhamdulillah anak-anak TK Anissa ini persiapannya sangat matang banget ya Kak ya. Dan mereka benar-benar berjuang dari yang masih nol banget waktu itu ya. Masih manyun-manyun, nggak mau latihan apa. Dan Alhamdulillah 2 bulan ini mereka udah maju pesat Kak. Perkembangannya tuh maju banget dibandingkan awal mulai latihan sampai di titik sekarang ini saya jamukan jempol buat anak-anak. Langsung. Nice. Jalan lagi. Ke sana, ke sana. Let's go. Ambil. Kalau kita tanya alumni-alumni yang pernah ikut marching band di TK Anissa, itu mereka nggak pernah lupa bagaimana mereka dilatih untuk menjadi anak yang tangguh, disiplin, terus kerja sama tim, juga punya prestasi, bisa memainkan alat musik. Itu mereka sangat merasa happy gitu ya. Walaupun mungkin kelelahan pasti ada ya, namanya fisik anak-anak kan terbatas. Sebenarnya ada rasa sedih, ada rasa nggak tega juga karena mereka kan masih umur sekitaran 5-6 tahun, tapi dengan latihan yang sangat intens, tanggung jawab yang cukup berat, mereka harus jalani setiap seminggu 3 sampai bahkan full, bisa sampai 5 kali. Perasaannya tentu ada rasa sedih, rasa kasihan, rasa nggak tega, tapi overall di atas semua itu ada perasaan sangat-sangat bangga sama anak-anak melihat perjuangan mereka. Siswinya cantik-cantik, sekolah ganteng-ganteng, gurunya baik-baik, semuanya oke. Ola, olala, Anissa is the best. Ola, olala, Anissa is the best. Noteng pas dan meleset. Iya, Alea tuh kadang kena ini. Ya kan, bener nggak? Mungkin awalnya kita orang tua gitu, khususnya saya gitu ya, sanggup nggak ya anaknya gitu, nggak apa-apa nggak ya, sedih nggak ya mereka diperlakukan seperti itu. Ternyata turns out-nya adalah mental mereka justru yang jadi lebih kuat gitu. Jadi di saat di rumah, kita sebagai orang tua kita tanya gitu, bagaimana perasaannya, sedih nggak, capek nggak, justru mereka malah yang kita kira mereka akan sedih atau mereka akan lelah atau malas latihan, justru malah kebalikannya, mereka malah makin semangat dan malah makin suka marching band gitu. Justru di sini kita pun juga sangat surprise gitu bahwa wah, ternyata tidak hanya dari disiplin atau tidak hanya dari attitude si anak atau perilaku anak, tapi ternyata mental mereka pun juga jadi gitu. Pertama sih memang karena kita juga sebelumnya sempat vakum ya karena kondisi COVID. Lalu tahun kemarin kita coba untuk mulai membangun marching band kembali dan kita lihat tahun kemarin dari evaluasinya, oh kayaknya siap nih kita untuk keluar, untuk balik lagi ke Piala Presiden. Makanya di tahun Angkatan 29 ini di bulan Juli kita mulai open recruitment, juga kita mulai brainstorming orang tua, baru mulai buka pendaftaran. Alhamdulillah banyak antusias ya yang ikut gitu ya, mengingat ini kan setelah 4 tahun kata vakum untuk lomba. Siap, gerak. Kalau persiapannya cukup seperti Roro Jonggrang ya.
Karena seharusnya, idealnya ketika kita menyiapkan kompetisi nasional, itu disiapkan selama 2 tahun. Jadi kalau dulu-dulu nih sebelum pandemi, dari TKA mereka sudah marching band untuk belajar basic. Begitu masuk ke TKB, tinggal penguatan dan menggali lagu gitu ya. Jadi pelatih bisa bereksperimen lebih gitu untuk buat kreativitas musik. Cuman untuk tahun ini angkatan 29 kita mulai basicnya tuh dari TKB, lalu langsung dikejar, dipush dengan segala ini ya kemampuan yang anak-anak punya gitu. Pokoknya kita push sampai batas mereka akhir gitu ya. Ya alhamdulillah sih bisa jadi lagu yang kemarin yang memang nuansanya lebih ke nuansa klasik Eropa. Misalnya Mario duluan tiba-tiba sudah ada di belakangnya nyalip-nyalipan. Jadi tidak seperti itu. Jadi akan berbarengan. Memang pintunya kecil lah ya, di sana pintunya kecil. Teman-teman semangat ya latihannya. Semoga nanti tanggal 12 kita bisa menampilkan yang bagus ya. Ya. Momen yang paling berharga ya pasti di saat mereka semua sudah berganti pakaian, menggunakan kostum dan make up yang lengkap, dan dengan sikap attitude yang disiplin, yang sangat fokus. Di situ momen paling terharunya buat saya sebagai orang tua sih. Suatu rasa bangga bahwa sekolah ini bisa menghasilkan anak sebagus itu. Memang itu tujuan suami ibu mendirikan sekolah ini. Biar anak itu azasnya itu surat An-Nisa ayat 9. Wal yasyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa. Hendaklah mereka takut meninggalkan generasi yang lemah. Siswinya cantik-cantik, siswanya ganteng-ganteng, gurunya baik-baik, semuanya oke. Olah, olala, Anissa paling keren. Olah, olala, Anissa is the best. Yeay. Siap, gerak, hands up. Lagu 1, tuh, wa, eto, wagamat. Kami tidak menargetkan anak untuk menang. Menurut kami dengan mereka memberikan penampilan terbaik di saat JR atau di saat tadi, itu sudah memenangkan hati kami semua sebagai orang tua gitu. Tapi setidaknya ini akan menjadi pengalaman berharga atau pengalaman sekali seumur hidup bagi mereka dan bagi kami para orang tua yang mengikuti Piala Presiden ini. Dari segi positifnya itu anakku jadi lebih mandiri, lebih pede ya Kak ya. Apalagi rasanya kan pemalu tuh, lebih pede, mandiri, terus dia tahu apa yang harus dia lakukan, fokus ke tujuan. Itu sih aku lihat tuh
Jadi nggak kayak awal-awal yang masih malu apa-apa, sekarang udah fokus, udah tahu, oh iya ini buat lomba, jadi aku harus semangat gitu loh Kak. Kamu megang apa? Main apa? Itu ya, Drum? drum bukan namanya kuartom. Ya, suka semuanya juga bisa latihannya yang semangat sama yang enggak jelas. Susah, senang, sedih, bahkan kadang-kadang melihat anak-anak yang akhirnya bisa meraih prestasi tertinggi mereka di usia mereka, itu membuat saya merasa ternyata anak kecil itu bisa ya mencapai prestasi tertinggi mereka dengan berlatih gigih, kemudian juga disiplin dan pasti menuruti arahan pelatih dan juga tim guru-guru, mereka bisa. Tentu saja harapan dari kami semua adalah kemenangan yang gemilang anak-anak, tapi di samping kemenangan ada suatu pelajaran yang dapat diambil dari anak-anak, yaitu belajar disiplin, kerja keras, dan komitmen. Supaya anak-anak merasa, oh aku bisa, I am a leader, this is I am. Hargai mereka dan beri apresiasi. Apapun hasilnya, mereka sudah jadi juara. 4, little 5, little 6, little Indian. You know the song, or it's... Harapan Ibu menang tapi fair. Menang yang manis, menang yang cantik, menang yang fair. Dan Ibu sangat bersyukur juga dengan orang tua murid yang begitu antusias, guru yang tanpa hitung-hitungan mempersiapkan lomba ini. Sekarang di luar kita coba latihan tanpa alat dulu, tapi tangannya digerakin. Kamunya bayangkan seakan-akan kamu main, jadi simulasi tangannya aja, meskipun tanpa alat, kamu tangannya tetap bergerak. Capek, pasti capek. Tapi dengan kerjasama sinergi ya dari orang tua,
juga pelatih, kemudian dari tim guru yang selalu menyemangati anak-anak. Alhamdulillah anak-anak walaupun jatuh bangun mereka sehat, sakit juga tetap latihan, itu tetap dijalanin. Jadi benar-benar penting banget kehadiran dan support dari semuanya untuk mental anak-anak supaya juga ready, siap mental, siap kalah siap menang, insya Allah. Satu sekolah lagi, habis itu TKI akan tampil. Susah, senang, sedih, bahkan kadang-kadang melihat anak-anak yang akhirnya bisa meraih prestasi tertinggi mereka di usia mereka, itu membuat saya merasa ternyata anak kecil itu bisa ya mencapai prestasi tertinggi mereka dengan berlatih gigih, kemudian juga disiplin dan pasti menuruti arahan pelatih dan juga tim guru-guru, mereka bisa. Saya berharap apa yang sudah mereka lakukan selama ini kita apresiasi dengan memberikan support yang luar biasa dan juga menghargai jerih payah mereka. Kalaupun mereka ada sedikit titik salah ketika bermain nanti, entah itu sticknya jatuh atau mungkin lupa posisi, tidak apa. Itu adalah yang terbaik mereka bisa tampilkan pada hari H-nya, karena itu sudah menjadi klimaks perjuangan mereka selama 10 bulan kemarin ya. Dan itulah yang terbaik pastinya buat kita semua. Jadi hargai apa yang sudah anak-anak lakukan selama ini dan tampilkan esok di hari H, supaya anak-anak merasa, oh aku bisa. Karena dengan latihan mereka yang luar biasa padat Kak, hampir setiap hari sampai weekend pun kita tetap anak-anak latihan ya kayak harapan saya sebagai orang tua yang mewakili ibu-ibu Anissa semuanya yang di marching band, pasti kita maunya yang terbaik ya kan, yang terbaik. Misalkan apa ya, pengennya juara ya Kak, pengennya juara, tapi kan kalau memang hasilnya nanti tidak sesuai harapan, tapi kita udah mendapatkan poin utama, yaitu anak-anak udah berani pede ya kan, udah berani tampil, ya kan? Udah menunjukkan kemampuan mereka yang luar biasa. Fokus, tenang, terukur. Jadi semua itu di mana posisi dia berdiri, di mana posisi dia harus
mengambil bendera segala macam, fokus, tenang, terukur, tepat waktu. Tapi kemarin memang menurut saya itu puncak emosional saya sih sebagai manajer. Anak-anak itu hasilnya itu di luar ekspektasi, yaitu tadi karena benar-benar ngebangun seperti membangun dari nol, tapi bisa seperti saya menyiapkan marching band selama 2 tahun. Ya tentu bukan hal yang mudah dan semuanya memang butuh proses gitu sampai akhirnya kita bisa merasakan progresnya dan akhirnya ya alhamdulillah hasilnya sih kalau bagi saya, bagi kami tim pelatih ya cukup memuaskan. Jadi ya anak-anak sudah bisa ikut maunya pelatih aja sebenarnya sih kita pelatih udah bangga. Yang kemarin tuh titik terbaiknya ya, bukan karena achievementnya kan, kalau itu kayak kemarin Piala Presiden kan sudah ke istana, sudah mungkin itu kan achievement yang luar biasa, tetapi kemarin apapun hasilnya bukan itu gitu. Ketika mereka menyajikannya itu yang, dan itu anehnya anak Anissa ya, selalu diperhatiin. Setiap penampilan mereka akan memberikan versi terbaiknya yang belum pernah ditunjukkan. Yang pertama, Miss Ica mau minta maaf dulu justru. Minta maaf untuk anak-anak yang dalam persiapannya nih kemarin mungkin teman-teman merasa capek Miss gitu ya. Tetapi Miss Ica sudah punya target yang harus dicapai. Jadi teman-teman harus mengikuti itu gitu ya. Maaf ya nak, terharu. Maaf juga buat para orang tua mungkin dalam penyampaiannya, terutama memang ada hal-hal yang Miss Ica sebagai seorang manajer harus bersikap tegas gitu ya. Tegas dalam mengambil keputusan maupun tegas dalam menerima masukan. Miss Ica tahu bahwa orang tua itu memberikan masukan pasti untuk yang terbaik untuk anak-anak. Tetapi sebagai manajer yang harus dipikirkan nggak cuma anak-anak tetapi tim keseluruhan. Jadi mohon maaf sekali jika ada saran-saran yang memang tidak bisa dilakukan atau ada beberapa ketentuan-ketentuan yang tidak bisa ditolerir yang wajib diikuti oleh orang tua. Mungkin dalam penyampaiannya gitu ya agak menyinggung, tidak sengaja, mohon maaf ya. Terima kasih banyak
Yang pasti kepada yayasan yang alhamdulillah supportnya itu luar biasa ketika disampaikan butuh waktu latihan yang seperti ini, diizinkan. Terima kasih banget buat teman-teman aku, guru-guru, tim manajerial yang sudah support, yang samina waktona. Itu poin penting banget gitu ya. Mendengarkan dan melakukan apa yang sudah menjadi ketentuan tim tanpa membantah. Itu tuh sangat berpengaruh pada kesuksesan tim. Gitu ya. Sifat seperti itu, mendengarkan pemimpin. Dan terima kasih itu sudah dilakukan oleh teman-teman. Baik itu teman-teman dalam manajerial maupun teman-teman yang tidak terlibat langsung di manajerial gitu ya. Guru-guru yang juga sudah membackup dan membantu dengan doa itu luar biasa. Terima kasih juga buat orang tua yang pada akhirnya mau mendengarkan dan mengikuti ya. Itu luar biasa loh. Ketika kita membuat sebuah ketentuan, ketetapan, timeline gitu ya, target, dan itu diikuti oleh semua pihak, itu tuh kesuksesannya bukan ada di leadernya, kesuksesannya berarti di timnya sudah mampu bekerja sama. Dan itu terima kasih banget buat orang tua untuk waktunya, untuk kesediaannya mendengarkan, untuk biaya yang dikeluarkan. Dan yang terakhir pasti terima kasih yang tidak terhingga untuk anak-anak yang sudah berjuang sampai akhir, sampai bisa menyajikan sebuah pertunjukan yang luar biasa. Dan juga untuk para pelatih, terima kasih banyak atas kreativitasnya, inovasinya, juga kesabarannya dalam melatih anak-anak. Terima kasih kita mampu menjaga komunikasi dengan baik sehingga kita bisa sinergi. Good job ya pelatih. Sampai ketemu di KBF tahun depan. Juga tim-tim yang lain, ada tim dokumentasi, cleaning service yang tenaganya sudah dikeluarkannya. Wah luar biasa deh, alhamdulillah Pak Jamal dan Pak Ridwan gak sakit ya. Karena itu untuk ngangkut-ngangkut barang itu luar biasa loh, butuh tenaga yang luar biasa. Jadi terima kasih buat semuanya.
saya perwakilan dari PT Vitek Asia ingin mengucapkan selamat kepada Marching Band TK Anissa atas pencapaian yang luar biasa sebagai juara umum kedua dalam acara KBF 2024. Kami sangat senang bisa mendukung dan menjadi bagian anak-anak yang luar biasa hebat. Sekali lagi, selamat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli meses pakai uang receh. Cakep. Kena panas jadi meleleh. Cakep. Selamat tim Marching Band TKB yang kece atas prestasi yang kalian peroleh. Selamat.